Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera. Saudara, Anda pernah tahu yang namanya Anthony Robbins? Pasti tahu kok. Kalau di Indonesia dia terkenal gurunya Tung Desem Moringin. Dia pernah belajar ke sana. Anthony Robbins ini hidup di tengah kemiskinan. Bahkan waktu masih remaja, dia dapat uang dengan cara membersihkan WC atau toilet. Tapi kemudian hari ini Anda tahu, untuk ngundang Anthony Robbins ke perusahaan Anda, satu hari Anda harus bayar $1 juta. Gila enggak? Ya, hari ini. Perusahaan harus ngeluarin kocek $1 juta dari seorang yang dulunya tukang bersih WC. Nah, saya mau cerita tentang Anthony Robbins. Kenapa hidupnya berubah? Dia keluarga miskin dan tidak harmonis. Orang tuanya cerai, tapi tahun 1977 maksud saya, dia meninggalkan rumah, terus lari ke Amerika Serikat. Di sana dia tetap melanjutkan sebagai pembersih janitor ya, sebagai janitor pembersih WC, kloset dari perusahaan di mana dia ikut. Gajinya per minggu $50. Berarti per hari dia dapat penghasilan $7 per hari. Tapi dia punya masalah di daerah WC perusahaan ini, banyak gelandangan kumpul. Jadi di situ dia harus berantem, mengusir gelandangan ini, dan akhirnya dia berhasil. Dan akhirnya waktu perusahaan ini mengundang satu tokoh seminar saat itu yang namanya Jim Rohn. Dia sempat berkenalan, tapi waktu Jim Rohn mengadakan seminar itu harganya mahal. Dia rela berutang kepada teman-temannya dan dia ikut. Dan akhirnya dari situ lahirlah Anthony Robbins sebagai pembicara $1 juta. Nah, dari cerita ini Anthony Robbins ingin mengatakan kepada kita, satu keputusan akan mengubah hidup Anda. Jadi cobalah berani mengambil satu keputusan. Meninggalkan zona nyaman, memasuki ketidakpastian. Hasilnya berubah total. Dan kedua dia ngomong begini, sukses itu bukan hasil dari apa yang engkau miliki, bukan. Tapi sukses itu adalah bagaimana kita hidup. Ya, itu yang saya baca tentang Anthony Robbins. Dan kemudian kita harus tahu, kita harus memiliki 3 hal. Tujuan hidup, cara hidup, dan nilai hidup. 3 hal ini harus Anda miliki, termasuk saya. Memang sukses itu enggak ada pakem yang harus begini. Enggak. Sukses itu semua di tangan Tuhan. Tapi ada pakem-pakem yang harus kita pelajari di bumi ini. Pertanyaannya, sekarang saya mau tanya kepada diri saya, teman-teman di ruangan ini. Kamu mau jadi seperti apa di sini? Ini pertanyaannya. Kamu mau jadi seperti apa? Ya, saya mungkin ingin jadi pembicara terkenal. Saya ingin menjadi tokoh seminar. Saya ingin jadi pengusaha sukses. Nah, ini harus kita pikirkan dulu di otak kita. Ingin menjadi apa? Itu saya katakan goal. Saudara pernah lihat gawang sepak bola lentur? Bayangin saudara, kalau gawangnya lentur, bola seharusnya meleset masuk. Karena gawangnya lentur, bolanya meleset. Jadi goal itu harus tiang kaku. Tidak ada tawar-menawar lagi, nggak boleh merubah target, hanya merubah cara untuk meraihnya. Merubah target itu orang lemah, tapi merubah cara itu orang cerdik. Saya kasih contoh lagi. Di dunia ini ada 50 juta orang ingin main tenis. Tapi di antara 50 juta orang, hanya 5 juta yang bisa belajar main tenis. Tapi kemudian hanya 50.000 orang yang bisa masuk untuk bertanding di arena. Dari 50.000 hanya 5.000 yang mampu masuk Grand Slam.
Dari 5.000 hanya 50 yang sampai Wimbledon. Tapi dari 50 hanya 2 yang masuk final dan dari 2 hanya 1 pemenang. Inilah perjalanan pemain tenis. Demikian juga perjalanan kita. Ya. Jadi yang pertama, saya ingin jadi apa di sini? Sekarang ini. Ya. Tapi ini merupakan goal yang kaku. Jadi jangan pernah menurunkan target. Wah, nggak bisa 5.000, ya udah 4.000. Nah, ini orang nggak sukses, ini orang lemah. Saya kasih tahu Anda ya. Waktu Anda gagal, energinya dan pikirannya itu kalau ditimbang sama dengan yang Anda gunakan untuk sukses. Gila nggak? Sekarang saya ingin meraih sesuatu dan saya gagal. Itu energi pikiran semua sama yang saya gunakan kalau saya sukses. Dan tentunya antara sukses dan gagal ada sesuatu. Karena energinya sama. Ya. Nah dari pemain tenis tadi sebuah gambaran. Nah sekarang saya mau tanya sama Anda. Kalau saya tawarin Anda mau beternak ayam atau beternak kambing, milih mana? Coba. Ya kambing karena kambing nilainya lebih mahal. Oke. Sekarang saya tawarin pilihan yang kedua. Anda mau beternak kambing atau ternak sapi? Wah ya sapi Sekarang yang terakhir. Mau ternak sapi atau mau ternak uang? Ayo pilih yang mana? Ayam, kambing, kambing sapi, sapi uang. Saya pernah pertanyakan ini. Dan semua orang pilih ternak uang Pak Pengki. Keliru, ternak semuanya. Ya ayam, ya kambing, ya sapi, ya uang. Apa yang dipilih? Karena ayam, sapi, kambing juga menghasilkan uang. Cuma ternak uang adalah bisnis yang paling cepat. Tapi kalau gagal ya hancur. Makanya saya ingin mengatakan 4 pertanyaan kepada Anda. Anda catat ya, yang di rumah ambil catatan. Yang pertama, apapun yang Anda lakukan, pertanyaan pokoknya adalah why. Mengapa saya melakukan ini? Ya. Setelah why-nya ketemu atau belum ketemu, catat yang kedua, why not? Kenapa tidak? Kalau orang lain bisa. Apapun motivasinya, why not? Yang ketiga, setelah why not, maka pertanyaan yang penting, why not now? Kita seringkali menunda kok. Nanti aja dah, besok juga bisa. Nah ini orang sumber kegagalan yang gini nih. Makanya gini ya. Kalau saya ingin sebuah usaha, saya tidak mau tanya kepada yang gagal. Karena orang gagal jawabannya pasti gini, udah jangan usaha itu Pak Pengki, susah. Coba kalau saya tanya sama orang sukses. Wah itu bisnis keren itu. Sekarang ini di Jawa Timur lagi rame bisnis porang. Porang ini sudah Jokowi pernah menyitir. Ya. Menteri-menteri pertanian, ini menjadi sumber makanan, sumber ekspor. Padahal porang itu bau bangkai, sejenis bunga bangkai, tapi dia bisa dimakan seperti ubi. Pabrik-pabrik sudah bermunculan di Jawa Timur. Nah, ternak porang, kita tanam porang 1 hektar aja. Per kilonya 7.000. Tapi kalau Anda tanya sama yang gagal, jangan porang Pak Pengki, mendingan ubi, mendingan kentang. Karena dia gagal kan. Coba kalau saya tanya kepada teman yang gagal di porang. Keren Pak, nanamnya mudah, nggak mahal-mahal, sudah menjadi canangan nasional. Ya. Dan yang keempat, bertanyalah. Jadi pertama, why? Kedua, why not? Yang ketiga, why not now? Dan yang terakhir, why not me? Ya, kenapa bukan saya? Ayo, misalnya banyak orang bikin gereja. Saya ingin katakan ya, gereja itu sebuah bisnis dan industri. Dengar baik-baik. Ya, gereja itu bukan sekedar pelayanan, tapi dia sebuah bisnis gede dan sebuah industri. Ya, makanya jangan terlalu sok-sok rohani lah. Ya, saya udah ngerti semua. Why not me? Kalau Anda mau yang gereja, jadikan gereja Anda terbaik.
Memang bukan sekarang gini. Saya berkhotbah di depan 1.000 orang yang tobat 5. Berarti berapa persen, Fit? Ya kan? 1/200%. Tapi saya KKR di depan 100 orang yang tobat 5. Gede mana nilainya? Ya gede di depan 100 orang. Bukan banyaknya orang, tapi berapa banyak yang Anda hasilkan. Itu teori hidup semuanya. Ya kan? Nah kalau saya berkhotbah di depan 1 orang, terus 1 orang ini bertobat. Ya 100% dong. Ini nilainya di Tuhan luar biasa. Makanya sebagai pembicara kita nggak boleh melihat jumlah yang datang. Itu urusan Tuhan. Kerjaanmu, kerjasama dengan Tuhan, waktu Anda berbicara tentang Injil, berapa banyak yang terima Yesus, bukan jumlahnya. Ya, jadi sekali lagi gereja adalah sebuah bisnis dan industri. Kalau bukan bisnis, nggak ada orang mau buka gereja kok. Panggilan, pret, nggak ada. Kita nggak usah merohanikan, kita jelas aja. Cuma ini bisnis yang bagus, bisnis yang menghasilkan manusia-manusia yang bertobat kepada Tuhan. Ya, jadi tolong kalau sama saya jangan sok dirohanikan. Ya, saya udah tahu, udah ngerti semua. Jalannya bisnis gereja, industri gereja, saya sudah paham. Ya, jadi bicara yang enak aja, bro. Oke? Ya, itulah sedikit tentang Anthony Robbins. Saya masih lanjut, saudara. Saya kasih 2 pilihan. Anda suka yang mana? Bagaimana nanti atau nanti bagaimana? Suka yang mana? Ayo. Bagaimana nanti atau nanti bagaimana? Di dalam melakukan satu langkah. Ya, kalau Anda berpikir bagaimana nanti, ini orang nekat. Saudara, ini Surabayaan, nekat. Sopo jari langkuk lah, gampang. Tapi kalau Anda cuma berpikir, nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana? Enggak dapat. Anda suka sama laki itu, sama pacar itu. Jangan berpikir, aduh bagaimana nanti ya? Dia anaknya orang kaya, gua miskin. Kalau anaknya orang kaya, dapat cewek cakep kaya. Biasa. Tapi kalau Anda naik sepeda, bisa dapetin cewek cakep punya mobil. Itu baru keren. Itu baru laki. Oke? Jadi semangat terus, gitu caranya. Jangan semua diukur materi dong, ya. Nah, saudara, Anda ini memuji Tuhan di gereja itu istilahnya wajib apa harus memuji sih? Saya kasih contoh ya. Pak Anton ini orang berduit. Terus dia melihat pegawainya katakan namanya Lucy. Lucy ini potensi bagus, Pak Anton melihat. Disekolahin, dibiayain. Setelah Lucy lulus, gaji naik kan? Lucy harus berterima kasih enggak? Ya harus dong. Kalau enggak kan ini anak kurang ajar. Dia harus dan wajib berterima kasih. Ya. Tapi saya mau tanya, apakah Pak Anton itu punya niat untuk dipuji? Enggak kan? Tuhan itu enggak punya niat untuk Anda puji. Saudara muji Tuhan, enggak muji Tuhan. Dia tetap Tuhan. Anda percaya Tuhan, Anda tidak percaya Tuhan, dia sudah Tuhan. Ya. Jadi saya memuji Tuhan, itu bukan wajib atau harus. Karena rasa syukur saya. Saya sudah dilahirkan di bumi, nyawa rohnya dikasih dia. Dia enggak minta balasan saya kok. Siapa sih Pengki? Tapi saya wajib. Jadi memuji itu adalah sebuah kesadaran. Nah, kesadaran ini saya sebut tahu diri dan sadar diri. Oke, sampai sini saya stop dulu ya. Hidup itu harus tahu diri, sadar diri, bisa menempatkan diri. Itu lebih mudah sukses. Tapi perhatikan. Tahu diri tanpa harga diri, Anda jadi minder. Saya tahu. Diri saya ini penghasilan cuma UMR. Tapi kalau Anda gak punya harga diri, ya Anda UMR. Minder kan, kumpul yang gaji 50 juta. Tapi sebaliknya, kalau Anda punya harga diri, tapi tidak tahu diri, ini yang kurang ajar ini. Punya harga diri, gak tahu diri. Ini orang sombong, petakilan, arogan. Ya. Jadi kita harus tahu diri.
sadar diri, punya harga diri. Ya, harga diri kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum saya masuk ke perenungan yang temanya adalah fuka. Saya mau bawa Anda mengerti dulu. Pernah tahu ceritanya Lazarus, Marta dan Maria? Marta ngomong begini, Tuhan, seandainya engkau datang 2 hari yang lalu, saudaraku tidak mati. Marta ngomong sama enggak sama Maria? Pelek sama. Maria ngomong sama. Di sini saya melihat sikap hatinya benar. Sikap hatinya benar. Dia mencintai adiknya. Tapi pemahamannya tentang Tuhan salah. Ini harus selaras. Pemahaman dan sikap hati itu harus selaras. Tapi Anda lihat Thomas. Thomas diajak Tuhan. Ayo Thomas, kita ke kuburan Lazarus. Dia bilang, Tuhan, kita kemarin lewat sana dilemparin. Masih mau lewat sana lagi. Nah, Thomas ini pemahamannya salah, sikap hatinya salah. Ini orang nggak punya peduli. Ya. Tapi ada juga orang pemahamannya tentang Tuhan itu benar. 1000% sudah dosen lah. Tapi nggak punya cinta. Sikap hatinya itu nggak ada. Ini juga nol, saudara. Jadi pemahaman tentang Tuhan itu harus selaras dengan sikap hati. Ada kemungkinan Tuhan akan menjawab. Gimana pemahaman Anda? Oh, saya lulusan teologi ya Pak, S2 sudah ngajar. Tapi punya sikap hati enggak? Punya kepedulian enggak? Punya cinta sama jemaat enggak? Ya kalau cuma cinta diri sendiri, apalagi pemahaman salah, sikap hati salah. Aduh, hancur dah hidup. Jadi tolong kita mempelajari firman ini bagus sekali. Ya, jadi baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam tema kita. Sebetulnya saya sudah sering ajar, tapi ini saya khusus untuk fuka. Fuka itu, sekarang saudara ambil kertas, saudara catat ya. V-nya adalah volatility, artinya mudah berubah, kecepatan berubah cepat. Jadi kecepatan berubah susah untuk diikutin. Itu V. O-nya adalah uncertainty, ketidakpastian. Nggak tahu dah apa yang mau terjadi. C-nya adalah complexity. Satu sama lain saling terkait kayak benang ruwet gitulah. Sudah susah untuk menyelesaikan. Sedangkan A-nya itulah adalah ambiguity. Artinya rancu, samar, sulit diprediksi. Saudara saya kasih tahu ya, fuka ini adalah hasil pengalaman tentara Amerika Serikat di Afghanistan. Setelah sekian tahun banyak korban, salah seorang jenderal menemukan teori ini, fuka. Di sana semuanya gampang berubah, ada angin badai, tentara berubah, kompleks semuanya. Tapi akhirnya fuka ini bukan hanya dipelajari oleh militer. Sekarang semua perusahaan besar sedang seminar rame-rame tentang fuka. Pasar nggak bisa dibaca. Apalagi gelombang COVID ini, saudara. Pembeli berubah, semua peta berubah. Gereja pun mengalami fuka. Sekarang kalau kita buka, harus ada syarat vaksin. Harus ada syarat yang lain. Pertanyaannya, apakah setiap jemaat nanti akan berani ke gereja? Saya ingin katakan ya, takut itu waras bro, tapi jangan paranoid. Amin. Saya tiap minggu ke sini dempet-dempet sama orang di pesawat, ya sudah waktunya mati ya matilah. Yang penting walaupun PPKM ini sudah dikendorin, prokesnya dijaga. Ya. Jadi kalau kita jaga kebersihan, jaga prokes, aman-aman lah. Ya, boleh takut, jemaat boleh takut ya, tapi jangan pernah paranoid. Karena kita rencana, dengerin ya, rencana GBI Rem buka di Dan Mogot nanti tanggal 7 November. Ya, saya sudah lihat di kantor ada pengumuman tanggal 7 November kita kebaktian pertama di Dan Mogot. Ya, baru setelah itu nanti kita kembali ke CL. Semuanya harus kita lakukan dengan strategi pemikiran yang bijak. Sekali lagi, industri tidak boleh rugi.
Ya, saya ngomong jelas saja. Ya, begitu kita buka sewa gedung mahal, yang datang 10 orang, mabuk Pak Gembala. Ya, jadi harus bijak. Listrik bayar, nggak pakai doa. Ya, kontrak naikkan bayar. Ayo mari kita berdoa, terus si putar kasih gratis, empret. Nggak ada, bisnis adalah bisnis. Ya, jadi hidup terus tegas, nggak usah sok rohani, nggak usah dirohanikan. Apa yang rohani-rohani, apa yang di bumi, kerjakan. Selesai. Ya. Nah, lewat Fuka ini saya ingin mengajak Anda untuk belajar banyak hal. Ayatnya di mana Pak Bengki? Ayatnya ada. Saya nggak berani ngomong tanpa ayat. Ya. Saya akan buka Lukas 7 ayat 36 dan seterusnya. Nggak terlalu panjang kok. Judulnya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi lalu duduk makan. Ayat yang ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal loh. Sebagai seorang berdosa. Kalau kita kan dosa ditutupi. Kalau dia malah terkenal. Hebat ini orang. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Datanglah ia, perempuan tadi, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu, yang punya rumah, melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia adalah nabi, tentu ia tahu siapa yang datang dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah perempuan berdosa. Terakhir, lalu sahut Yesus kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Saya enggak baca ayat selanjutnya. Gini, coba mari kita renungkan baik-baik ya. Orang Farisi itu orang yang ahli agama. Terkenal sosialita, orang suci menurut dia perasaannya ya. Dan kedua, orang berduit. Yesus diundang. Yesus mau datang. Apa Yesus mata duitan? Kayak pendeta sekarang. Enggak lah. Yesus datang bukan soal uang. Dia datang dengan sebuah tujuan. Kalau orang sekarang kalau diundang orang kaya cepat kan? Tapi kalau undang di gang becek, ntar dulu. Sampai orangnya mati, pendetanya nggak datang. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah dia datang, senengan. Waduh, bisa mengundang Tuhan. Kalau nggak tokoh, nggak mungkin bisa. Kemudian datanglah, di kota itu ada seorang, ini pelacur, saudara. Bayangin, sampai terkenal. Ya, saudara kan terkenalnya mau baik. Tapi Alkitab ini ngebuka. Terkenalnya sebagai perempuan berdosa. Saudara, mari kita stop di sini. Coba kita yang jadi perempuan berdosa ya. Waktu saudara mau masuk, apa yang Anda pikir? Pertama, saya pasti mungkin diusir. Itu yang pertama. Kalau enggak, saya dimaki. Perempuan berdosa. Tapi kenapa dia enggak diusir? Karena dia tahu diri, ada Yesus di situ. Masa Farisi kayak gitu jahatnya sih. Kita ini kan motivasinya aneh-aneh. Kalau di belakang Yesus. Coba kalau nggak ada Yesus, siram air itu perempuan. Yesus itu luar biasa, saudara. Perempuan ini sadar dirinya. Waduh, aku ini najis, kafir. Sudahlah jadi satu. Tapi sekarang saya tanya, dia tahu risikonya nggak? Tahu. Diusir, disiram air, diludahin, ya. Tapi kenapa dia tetap berani masuk? Nah, ini bagi orang-orang yang takut ya. Kenapa dia berani masuk? Karena dia tahu ada Yesus di situ. Ketakutan akan selalu kalah dengan hadirnya Yesus. Dia ini fokus. Saya nggak pusing. Mau diomongin apa, pokoknya ketemu Yesus. Kalau Anda kan enggak.
Mikirin risikonya, mikirin diolok-olok. Sampai Yesusnya lupa kan. Contoh perempuan ini nggak peduli lingkungannya apa. Tujuan saya kepada Yesus ya. Artinya apa? Perempuan ini siap mengambil risiko dan berani merangkul fakta, situasi, dan kenyataan. Pelacur ini sebetulnya banyak duit loh. Dia bisa pakai pakaian mentereng, punya wangi yang hebat. Ya kan? Setelah masuk benar terjadi. Dia terima risiko. Jadi prediksinya tepat nggak? Tepat. Dia dimaki. Ya caranya ngelirik kan nggak enak saudara. Orang kalau nggak suka itu lirikan matanya kan bencek no gitu loh. Ya kan? Tapi dia nggak pusing. Gua nggak butuh kamu. Hanya kebetulan Yesus ada di rumahnya. Ini masalahnya. Kemudian tahu-tahu heboh saudara. Heboh banget. Dia bawa buli-buli. Itu mungkin hasil jual diri selama 1 bulan kali. Ya kalau nggak wangi mana mau laki-laki datang saudara. Dipecahin. Begitu dipecahin. Disiram ke kaki Yesus. Dia nangis. Rambutnya jadi lap. Coba sekarang saya mau tanya. Kalau jemaat ada di situ ngomong apa? Ini pasti selingkuhannya Tuhan Yesus. Enggak mungkin dong. Dia mesra begitu. Nah sudah enggak ngasih apa-apa. Ngeritik, nyindir. Ya itulah manusia. Jadi saya ingin katakan gini. Saya ingin membahas yang pertama. Kenapa ada ketidakpastian? Ketidakpastian pertama karena manusia punya keterbatasan. Oke? Yang kedua, ketidakpastian itu karena kita nggak bisa menangkap pikiran dan pendapat orang lain tentang apa yang saya lakukan. Maksud saya baik, pendapat orang bisa salah. Ini sebuah ketidakpastian. Dan yang ketiga, waktu masa depan bukan punya kita. Yang pasti itu hari ini. Nanti jam 9 saya nggak tahu, hidup atau mati. Ya kan? Jadi ini 3 hal ketidakpastian. Nah, tapi sekarang perhatikan. Langkah pertama terjadi. Dia merangkul kenyataan, resiko, dicemoh, dihina. Apa ada perempuan ini melawan? Ngomong sekali lagi, gua siram air panas mulutmu. Enggak, saudara. Karena dia tahu, Yesuslah pembelaku. Dia diam. Karena dia nggak perlu membela. Namanya sudah terlanjur jelek. Berbuat baik pun tetap jelek. Dia diam. Terus Simon itu mikir gini dalam hatinya. Kalau memang dia Tuhan, dia pasti tahu ini siapa. Ini dia belum ngucapin. Tapi Yesus baca hatinya, dia ngomong apa? Yesus ngomong begini kan. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak ku katakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Kenapa Simon ini tidak mau ada pelacur itu? Mungkin ya, namanya teori tafsir. Dia juga pakai perempuan ini kok. Emang agama menjamin tokoh agama nggak pelacur? Ada. Waduh, ntar dia bongkar dosa gua dong. Gua pernah pakai 3 kali. Kira-kira gitu loh. Ya kan? Jadi dia waktu aku mau ngomong sesuatu, itu udah keringetan, saudara. Ya, saudara, ternyata adanya Yesus ini memberikan kekuatan kepada pelacur itu. Di dunia tidak ada kekuatan yang pasti kecuali Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya apa? Tindakan wanita itu bukan tindakan wanita itu yang menyelamatkan dia. Tetapi karena dia berani memasuki ketidakpastian manusia untuk bertemu dengan kepastian Tuhan. Kalau saudara bisa mempertemukan diri kita yang hidup dalam warna ketidakpastian, kemudian bertemu dengan kepastian Tuhan, semuanya berubah. Anthony Robin berkata, 1 langkah akan mengubah hidup. Jadi wanita itu masuk ke situ untuk ditangkap anugerah Tuhan. Ditangkap kasih karunia. Enggak ada manusia bisa menangkap kasih karunia, saudara. Kalau kasih karunia, anugerah bisa ditangkap, berarti Tuhan dalam genggaman saya dong. Tapi kita ini enggak tahu.
Tahu-tahu memperoleh sesuatu di luar prediksi. Jadi jelas wanita ini mengalami situasi fuka. Ketidakpastian, kompleks, penghinaan. Ya kan? Terus kecepatan berubah. Tapi satu hal, Yesuslah yang membuat dia berani masuk. Bisnis Anda ketidakpastian, rumah tanggamu sedang kacau. Masuklah, rangkul kenyataan. Dan Yesus menunggu Anda di situ. Jadi kesimpulannya apa? Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, kesimpulannya. Ketidakpastian bukan masalah yang harus diselesaikan. Tapi ketidakpastian adalah sebuah realitas yang harus dihidupi, ya, kemudian dihayati. Karena ini bagian hidup sebuah pelajaran. Bukan untuk diselesaikan. Siapa yang bisa menyelesaikan ketidakpastian? Ya, ketidakpastian kita bisa selesai. Tapi di luar sana semuanya ketidakpastian. Hidupi, rangkul itu kenyataan, mengucap syukur selalu. Seorang yang terkenal karena dosanya mampu menembus fuka. Luar biasa wanita ini. Namanya siapa? Enggak tahu. Nama tidak perlu. Yang penting perbuatan. Ini yang dicontohkan wanita itu kepada saya. Kalau kita kan enggak, nama dulu. Siapa yang khotbah? Siapa pembicaranya? Ya kan? Tapi perilakunya, ini loh saudara. Saya cuma mau menutup satu hal. Saya enggak tahu agamamu apa. Tapi dari caramu memperlakukan orang lain, aku tahu siapa Tuhanmu. Amin. Ya. Bukan kita menyembahnya gimana, tapi cara kita memperlakukan orang lain. Itulah penyembahan. Tuhan ngomong, ada orang ngomong, kapan saya kasih makan Tuhan? Kapan saya kasih tumpangan kepada Tuhan? Waktu engkau menolong orang miskin makan. Itu engkau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi bukan soal nama apa sih nama. Saya dulu juga gak punya nama. Yang ngasih nama juga orang lain. Itu bukan nama saya sendiri kok. Orang lain yang kasih kan. Orang tuamu kan bukan Anda. Waktu Anda lahir, mama nama gua si Joni aja deh. Gua gak mau Harjo. Kejawen itu. Yang kakak Itali sedikit. Kita ini gak punya nama. Nama dikasih orang lain kok ya sombong dulu. Mas, coba cicilan mas. Hidup itu biasa aja, amin. Iya. Hidup biasa, gak usah arogan, gak usah merasa saya pendeta, saya kudus. Kalau ada orang ngomong kudus, Yesus gak perlu mati. Anda bisa masuk surga segini. Yesus mati karena Yesus tahu. Gak ada orang bisa kudus. Tapi saya dikuduskan. Gitu loh, disadarkan. Amin. Ya, jadi jelas, fuka sedang ada di sekeliling kita, tetaplah berfokus kepada Yesus di dalam segala hal. Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Bapakku, terima kasih. Kami belajar bukan dari dosen hebat, bukan dari orang terhormat. Orang Farisi tidak memberikan pelajaran, tapi pelacur terkenal yang bertemu dengan Tuhan Yesus memberikan pelajaran kehidupan yang sangat luar biasa kepada kami yang ada di ruangan ini, khususnya hamba-Mu ini Tuhan. Berkati jemaat GBI Rem, berkati semuanya, berikan kekuatan. Fokus kepada Tuhan Yesus, takut itu manusiawi. Tapi keberanian itu adalah anugerah Tuhan untuk menembus ketakutan. Yang sakit engkau sembuh, yang kekurangan Tuhan sedang berkati, yang sudah diberkati mengucap syukurlah. Hamba berdoa untuk gembala sidang kami. Hamba berdoa untuk pengurus-pengurus semuanya. Hamba berdoa untuk rencana kebaktian pertama. Tanggal 7 November di Danmogot. Tuhan memberkatinya. Dan biarlah semua berbondong-bondong dengan antusias untuk mendengarkan firman-Mu, berkumpul beribadah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.